semakin semangat diskusinya, meskipun semakin hampir sama ternyata. Tapi paling tidak saya harus mengulangi lagi bahwa paling tidak kalian sudah ketemu frame kita bahwa kita akan bicara tentang cultural studies, kita bicara tentang penelitian konteksnya gitu ya. Jadi saya nggak ngajarin komunis, nggak ngajarin yang kritis, tapi ngajarin tentang bagaimana sebuah konsep penelitian kayak gitu. Jadi ini harus dipahami kayak gitu. Yang kedua tadi sudah dipaparkan juga tentang apa itu definisi budaya, masing-masing sudah menerangkan apa itu budaya secara antropologis. Secara kalau kali bicara siapa namanya Pak Pucara Ningrat, Profesor Pucara Ningrat atau siapa lagi satu lagi tuh saya lupa namanya yang katakan oleh kelompoknya itu ya. Itu adalah dari kajian dari sisi antropologis. Jadi budaya ya bagaimana budaya dilihat secara antropologis kayak gitu. Jadi belum sampai ke yang seperti yang dimaksudkan dalam cultural studies kayak gitu. Nah, dalam penelitian yang lama memang tadinya kita ngomong budaya adalah ngomong tentang suku, tentang etnis, tentang kesenian, tentang istilah yang lebih banyak di dalam bentuk artefak kayak gitu. Terus ada juga istilah gagasan tadi ya, gagasan, ide, terus apalagi itu, aksi juga ya. 3 poin tadi itu adalah kata kunci paling penting dalam pembahasan tentang budaya secara antropologis tadi. Tapi ketiga poin tadi itu juga masuk dalam wilayah cultural studies. Tentang apa tadi yang pertama tentang gagasan pasti akan muncul juga di sini. Itu tentang aksi, dan aksi itu gerakan-gerakan. Tadi sudah dimunculkan tentang gerakan feminisme, gerakan post kolonialisme, termasuk gerakan post modernisme. Ini sudah mulai terjadi perlawanan-perlawanan. Dan yang terakhir adalah artefak. Nah, yang lebih banyak berhubungan dengan kita itu adalah artefak. Artefak di sini bukan lagi benda-benda kuno nih, bukan lagi benda-benda purba dan sebagainya, tapi salah satunya adalah film yang ditampilkan tadi, film produksi itu dalam konteks ini adalah merupakan artefak. Jadi artefaknya bukan lagi dalam benda kuno, tapi yang itu kayak film kayak gitu, merupakan artefak kayak gitu. Jadi banyak yang dimunculkan. Saya bersyukur kalian dua kelompok ini bisa menyuguhkan sesuatu yang bukan lari ya. Sudah mulai melebar dari buku ini, ambil dari bahan-bahan lain, mungkin juga mungkin dari jangan dari blognya kunci juga kali ya. saya apa namanya bagian dari mereka juga. Jadi saya ambil juga, bukan ambil data teman-teman mereka itu. Banyak tokoh yang ditampilkan, palingan kalian sudah kenal juga. Ternyata di Indonesia tokoh cultural studies itu ada Gus Dur di sana. Itu Gus Dur yang dimaksud itu bukan Gus Dur yang presiden. Jadi kalian jangan salah, Gus Dur yang sesungguhnya itu adalah dia itu kan lebih dikenal sebagai budayawan, bukan sebagai kiai, walaupun dia itu kiai. Nah, sebagai pemikir, sebagai budayawan, dia itu banyak masukkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa gitu. Jadi jangan melihat Gus Dur pas terkena stroke gitu kan ya. Itu ngomongnya sudah terbata-bata, ngomongnya agak ngaco-ngaco dan sepotong-sepotong. Tapi ketika Gus Dur masih muda, itu gaya ngomongnya lebih berapi-api ketimbang saya. Kalau yang pernah nonton video di TVRI, kalau nggak salah, saya pernah nonton videonya kayak gitu. Dan dia dikenal memang sebagai budayawan. Nah, pemikiran yang paling sumbangsi, yang paling fenomenal adalah tentang pluralisme tadi. Bagaimana persamaan dari dicontohkan dari presiden memang dia punya kuasa itu. Kalau lagi dulu lagi jadi budayawan, jadi ilmuwan, sebatas munculkan wacana tentang bagaimana persamaan tidak memandang suku ini, ras ini dan sebagainya, pluralisme kayak gitu. Tapi begitu jadi presiden, ya dia punya power untuk itu. Nah, maka terjadilah tiba-tiba Imlek sudah menjadi bagian dari hari perayaan nasional kayak gitu kan. Nah, itu kira-kira mengantar tentang Gus Dur. Terus juga ya tadi yang sudah dijawab juga sama Yeni tentang kita perlu belajar ini adalah untuk konteks apa gitu. Tapi untuk konteks makin memahami media bukan semata-mata sebagai produk, tapi kita memahami lagi bukan sebatas sebagai produsen, tapi sebagai peneliti, ilmuwan. Di sini di percobaan di Vigo nggak terlalu banyak juga yang memahami kata studies mungkin gitu ya. Atau kalau saya belum tahu, karena setahu saya cuma di sini yang disertasinya kata studies itu baru Pak Mahmuyana, Dr. kita selain itu Dr. Heri Budianto itu doktornya kata studies juga. Karena Pak Abdal sedang nyusun kandidat doktor juga untuk kata studies. Jadi satu-satunya magister yang kata studies baru saya. Luar biasa. Satu-satunya. Jadi saya masih anak baru di sini. Jadi kalau tadi disebut urutannya, memang nggak banyak yang mau terlibat ke masalah kata studies kayak gitu. Itu kira-kira.
terus banyak berkembang lagi soal Karl Marx segala macam. Dia mau boleh buat Karl Marx sebagai pemikiran, dia itu kan ahli ekonomi. Jadi saya baru tahu Karl Marx setelah anak saya baca juga, baca buku saya, anak saya kelas 3 SMA baca. Jadi dia cerita apa Karl Marx itu dulu waktu nyusun teori ekonomi itu dia tuh mewawancarai 25.000 guru. Diwawancara sama dia secara wawancara mendalam kayak gitu. Survei mendalam kayak gitu. Nah dari hasil survei terhadap 25.000 guru itu dia berkesimpulan soal bagaimana keresahan kaum guru, para petani, proletar dan sebagainya. Kalau tadi sebutkan ahli itu, dia kampanye juga kali, anak marhayan juga, marhayanisme gitu. Itu anak kalangan bawah atau apa namanya perannya petani ya dulu ya. Makanya petani zaman Bung Karno kasih senjata, suruh melawan juga kayak gitu ya. Nah, tapi paling tidak yang perlu dipahami di sini adalah cara pemaparan kelompok ya ahli berusaha masuk ke wilayah bukan semata-mata tentang definisi budaya, bukan semata-mata bicara tentang kajian filosofisnya kalau gitu ya bicara, tapi bicara bagaimana ada melebar ke sisi sejarah itu pendalaman. Nah, maka bicara tentang sejarah, bicara tentang Bung Karno itu bukan sekedar sejarah, tapi bicara tentang politis juga di situ. Nah, begitu mau politis ada juga soal ideologis. Nah, itulah Karl Marx. Artinya apa? Kalian itu sudah bicara satu tema, itu sudah dengan banyak sudut pandang kayak gitu. Banyak angle. Kayak tadi nonton film sederhana, kalian nonton film cuma nonton adegan dia jatuh terus dicium gitu ya. Pura-pura kasih nama buat ciuman. Ya saya yakin laki-laki nonton situ doang. Menariknya di situ kan. Cium-ciuman gitu kan. Tapi buat kita, buat orang cultural studies, orang kalangan kritis, bahwa itu bukan sekedar soal ciuman. Kalau ciuman ya itu namanya lebih dahsyat lagi. Di video Ariel maksudnya. Iya. Nah yang ini yang kita gambarkan bahwa ini sebagai artefak atau kata lainnya adalah teks ya. Artefak itu nanti karya film itu merupakan artefak. Nah teks tadi ada suara, ada video, ada suara kayak gitu kan. Itu menggambarkan kalian lihat simbol-simbolnya. Dia pakai, dia mencoba main-main dengan budaya situasi alam Indonesia ini. Tapi kalian lihat bagaimana mobil yang menabrak dia siapa? Mobilnya mobil apa? Bukan andong tapi mobil. Mobil itu produk apa? Produk modernisme kan? Jadi sudah bicara tentang kayak gitu. Jadi perhatikan simbol-simbol itu. Jadi jangan fokus di cerita. Cerita nanti ada juga bagian dari. Tapi simbol-simbol yang ditampilkan dari pakaian pernikahan dia, perkimpoyannya itu tadi pakai kain putih tadi ya. Mungkin yang di gaunnya itu yang bikin siapa? Sinan Amanda atau siapa saya nggak tahu. Tapi itu sudah gambarkan apa ya? Pernikahan pola era mana ya? Modernisme. Sudah lihat sana simbol-simbol itu. Nah itu kita, jadi sudah bermain dengan simbol-simbol. Jadi buat orang lain itu nggak masalah, itu mulai masalah. Kalau kalian nonton film sedikit melebar lah, saya yang film tadi saya belum nonton jadi nggak tahu banget. Tapi saya baca langsung dari ada mobil, ada pakaian pengantin, busana pengantin kayak gitu, terus suasana modern dan sebagainya, terus mulai ngomongnya. Maka itu adalah merupakan kembali bagian dari teori kritis, kajian terhadap kehidupan modern. Nah, film ini mencoba menguraikan itu, jadi menampilkan sisi hedonisme juga. Jadi lagi-lagi itu kenapa? Tadi seperti yang dibilang saya lupa kelompoknya itu, kelompoknya Dharma atau kelompoknya Ali. Yang tadi soal bicara tentang kelompok marginal. Artinya kita tuh lu tahu nggak? Lu tuh gambaran orang hedonisme tuh kawin, film pakai mobil mewah, rumah mewah segala macam. Tahu nggak? Di kolom orang di kolom mata tuh masih banyak kayak gitu. Nah kita mulai bicara sama. Jadi sudah mulai kritik itu dilakukan terhadap perasaan kita sebenarnya. Kalau kita kesel, apa film tuh cuma tampilin kayak begitu, cuma nampilin begini mewah, mimpi-mimpi. Prabu Jambi dan siapa sih Mamat dan kawan-kawan kan di sinetron atau apa semua nampilkan mimpi-mimpi yang hampir kita tidak mampu belinya sama sekali. Katakan kalau itu mimpi yang terbeli gitu kan ya. Ini sama sekali kita. Mimpi kita pakai BMW, siapa coba mimpi aja nggak bisa kita. Karena kita tiap hari angkot. Atau paling jauh pakai Scoopy gitu kan. Jadi Yosef boleh jangan enggak mungkin tapi pakai Scoopy. Gitu. Nah itu simbol-simbol itu yang masuk kajian tataran statis. Sudah bermain dengan tanda-tanda. Kenapa kamu saya ini fotonya saya jadikan? Kenapa sih ganteng reaksi kayak gini gitu kan? Enggak begini tapi di bawah dia. Ini semua bicara ini tanda.
Maka film tadi itu membuat banyak tanda, itu bukan sembarangan. Walaupun tadi dia agak meleset juga cara menjelaskannya. Kenapa hubungannya itu rupanya betul Dharma ya? Hubungannya jauh film itu dengan penjelasan dia, gitu. Karena konteksnya adalah soal filosofis tadi, kayak gitu. Nah, tapi yang tetap saya tambahkan juga bahwa itu adalah kalian sudah mulai bertemu tuh dengan fokus kajian dari Tantra Studies, yaitu sudah mulai melihat tanda-tanda. Tanda-tandanya banyak, tanda-tanda apa? Terutama tanda-tanda modernisme. Kalau misalnya tadi ada hukum segala macam, maka kalau kita dengarkan musik misalnya, maka musik itu tidak lagi kita dengarkan musiknya oplosan gitu. Maka kalau mau dengerin lagu dangdut, maka dengarlah Mas Nabi. Itu merupakan bisa jadi itu karya Adi Lumia dangdut kali ya. Karena kan masih original, masih gendang yang kayak gitu pakai suling dengan rentak iramanya itu masih kayak gitu mendayu-dayu. Tapi begitu oplosan itu sudah terjadi, ya itu sudah terjadi karya rendahan, karya murahan kayak gitu. Nah yang dibutuhkan itu adalah yang Mas Habib itu. Jadi kalau ngomong dangdut ya. Maka Roma Irama pun sudah mulai lari-lari ke modernisme tadi. Sudah pakai musiknya di parto, pakai musik-musik yang rock mana tahu lah, saya nggak tahu, Metallica harus gitu. Nah jadi sudah mulai lari juga. Atau bisa jadi juga kalau kalian jeli lagi bahwa musik rock yang dimainkan Roma Irama itu sudah mulai mengadopsi dari pemberontakan para pemusik-pemusik di zaman 60-an itu ketika mereka tertarik ke musik rock. Karena rock itu kan ada pemberontakan terhadap gereja, bahwa mereka menolak bahwa gereja itu jadi disakralkan, jadi kayak dewa. Dan mereka paling ya orang gereja dulu rock itu adalah suatu musik setan. Jadi itu perlawanan. Kali perlawanan. Kan kita akan ketemu lagi simbol-simbol kayak musik reggae misalnya, R&B, hip-hop, masuk hip-hop juga, sampai ke yang paling dasar itu adalah rap. Jadi rap itu yang dia ngomong campur, ngomong jorok, ngomong kasar itu bukan sekedar dia mau main-main dengan kasarannya itu juga merupakan protes. Sebenarnya protes terhadap tidak mapanan itu juga sama, perlawanan juga Madinah. Karena mereka orang kulit hitam itu orang miskin ya, orang miskin, teraniaya, terus ada di kalangan proletar juga gitu kan. Karena dia kan orangnya akhirnya orang Afrika kan, muncul di Amerika. Nah cara dia melawan itu, maka bermain musik lah mereka, main jazz, main reggae, blues dan sebagainya. Itu semua awalnya adalah musik-musik perlawanan kayak gitu. Tapi begitu dia jadi apa namanya, jadi membumi gitu, jadi booming, akhirnya malah diakui lah hegemoni mereka, bahwa ternyata melalui musik mereka itu bicara. Sejarahnya ada perlawanan. Nah itu Tantra Studies bicara tadi tentang perlawanan tadi. Masuk juga ke poin yang dibahas tadi tentang aksi tadi, yang poin kedua tadi dari Profesor Dr. Raja tadi, Tuliman kalau saya itu kira-kira. Jadi ini pijakannya, cara pijakan Tantra Studies maka bicara tentang teori kritis, itu alurnya. Nah bicara tentang teori kritis, salah satunya adalah tentang Hamas. Karena Karmas jawabnya belum sempurna juga dulu, karena dia cuma ngomongin soal ekonomi, soal bagaimana orang kerja ditindas dengan gaji yang tidak seberapa tapi ditindas, gitu kan, dikuasai hidup dan mati dan hidupnya kayak gitu. Nah buat Karmas itu masalah kayak gitu. Nah di teori kritis para ilmuwan dari Frankfurt tadi itu mencoba lebih bahwa kekuasaan itu sebenarnya bukan cuma dalam bentuk uang, bahwa dominasi itu tidak hanya ditujukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pemikiran, pemikiran, ide, gagasan. Maka itu lahirnya yang namanya hegemoni. Nah hegemoni ini yang bilang itu adalah Antonia Gramsci, teorinya dia, teori tentang kekuasaan secara budaya, bahasanya budaya. Tapi yang dimaksud itu bukan budaya, tapi pemikiran. Lagi-lagi ada poin satu ya, ide gagasan kan. Yang terjadi sekarang tuh kenapa kita kritik? Nah itu terjadi fenomena sih Surya Paloh atau ARB atau yang lain-lain juga sama. Hairul Tanjung pun dengan buku-buku anak singkong itu bukan sekedar jualan buku gitu kan. Dibandingkan anak singkong mau buku itu kok bisa saya sih. Tapi saya nggak punya TV kan, nggak muncul di TV promosinya. Coba nasi kok isinya apa sih gitu kan?
Nah dia mencoba tampil kayak begitu. Dahlan Iskan mati-matian kalau di semua TV lokalnya. Dia bikin acara cuma senang sama ibu cuma 10 orang, tapi yang datang wartawan 20 orang. Jadi banyak wartawannya. Karena dia punya banyak wartawan kayak gitu. Lagi-lagi bermain dengan sisi yang nah ini kita curigai di semua media. Sama tadi yang tentang kampus dia. Nah ini kritis menyangkut juga. Nah ketika kampus menjadi ini, kalian di sini masih enak, bukan masih enak, di sini masih bagus menurut saya. Gitu. Ada dosennya kritis banget, ada dosennya cuek banget, ada dosennya gaul banget gitu kan ya. Tapi kalian begitu masuk ke sebelah aja, kampus sebelah Kematisan, tahu lah ya Kematisan ya, atau kampusnya Obama gitu ya. Iya, kalian tahu di sana. Begitu masuk dosen cuma buka komputer, modulnya sudah ada, PowerPoint-nya sudah ada, jadi PowerPoint-nya masih nggak seingatnya saya gitu. Karena sudah disiapkan oleh dosen sebelumnya, oleh tim dosen sebelumnya. Dosen cuma ngasih buka slide, jelasin aja, seragam. Bahkan ada yang kalau yang dia nggak pintar baca kayak, misalnya kalau dikasih kayak begini PowerPoint-nya, insya Allah kalian ngerti. Cuma kayak begini model-model lagi. Nah, rata-rata baca koran PowerPoint. Nah itu ketika sudah masuk anak itu. Nah teori kritis masuk sana lagi. Masuk apa yang kau bilang tadi, maka aku sudah tahu sedikit tentang teori kritis. Jadi perilaku ini juga. Ya begitulah. Kampus swasta kayak begini masuk kemarin, ya iyalah ya. Kalau nggak begitu, dari mana dapat gajinya dosennya? Gitu. Dari mana bisa survive kayak gitu? Nah ini yang mereka sudah tahun 40 sudah sana kritik itu. Ketika di Eropa pun sudah terjadi situasi ini. Nah bicara tentang teori kritis, maka di poin ini yang menjadi 6 poin ini yang menjadi titik fokus mereka, perhatian mereka. Itu kira-kira salah satunya karena pun dikritik. Ini yang harus James ini adalah pengikut setia Kamal sebenarnya. Sebenarnya bukan pengikut, dia kan zamannya beda, tapi dia fanatik banget kalau kata James sih. Karena makanya disebutkan dia komunis sejati di Itali. Jadi kira-kira. Tapi komunis yang dalam artian yang lagi-lagi sebenarnya gini, yang namanya ideologi kan cuma dua, ada kapitalis, ada komunis kayak gitu. Sebenarnya plus minus juga. Komunis nggak sempurna amat juga, kapitalis juga nggak sempurna amat juga, masing-masing ketika terjadi penyimpangan. Jadi coba kayak gitu. Sekarang kan lagi zamannya kemenangan kapitalis, katakanlah nanti semua ini kita kayak di wilayah kapitalis, negara kita sedang dikuasai oleh kapitalis. Sekarang kayak begini, ya kata Pak Harto ini tutup lagi dia kan, apa kabar? Dia kabarin. Dan jawab betul ya. Ya karena apa, dia mulai mengkritik, padahal dia pun sudah setelah itu mencoba beranjak dari era kepemimpinan di era Bung Karno ke era liberal kapitalis juga. Tapi begitu zamannya sekarang, kapitalis kita makin tidak terkendali lagi. Ya kita sebagai kritik ya plus minus juga gitu ya, bahwa kita siap apa nggak sih sebenarnya untuk kayak gitu. Siap apa kan kita masuk ke era liberal, kalau nggak siap memang kita masih harus tanda tanya juga karena kita masih miskin ilmunya, miskin segala-galanya. Maka tadi kritik tadi ada yang namanya tadi istilah post kolonialisme. Jadi kolonialisme itu, post-kolonialisme itu terhadap kolonialisme. Di era sekarang kan terjadi yang namanya bukan kolonialisme secara fisik, tapi secara simbol juga gitu. Ada istilah neo-kolonialisme, ada istilah negara berkembang, negara ketiga itu ada sebutan-sebutan sebagai bentuk neo-kolonialisme. Bagaimana kita dimakjidakan juga kayak gitu. Itu kira-kira. Nah ini adalah larinya bagaimana ke kata statis. Maka inilah pola pemikiran kita yang dikembangkan juga oleh kata statis kayak gitu. Sudah minggu lalu kalau sudah saya jelaskan. Ini mudah-mudahan sudah sampai di sini. Nah ini fokusnya tadi 6 poin. Nah memahami ini semua cuma satu kata yang kalian pahami. Entah itu ngomongin tentang kekuasaan budaya khususnya dalam konteks kajian media kayak gitu. Jadi yang sebut tadi dulu karya-karya yang memang dulunya yang memang dianggap mumpuni gitu, tapi sekarang itu menjadi ekonomi, cari keuntungan, cari rating, cari share dan sebagainya, maka dia sudah lari ke kritik yang itu kayak kemudian kenapa pakai yang tersebut. Jadi bukan ada dukung lagi, tapi sudah jadi saran kayak gitu. Ada yang paling penting adalah jadi kalau kita ngomong di kata tadi sudah bermain-main dengan
istilah wacana, pos wacana, dan kata kuncinya adalah yang teori kritis. Minggu lalu sudah saya jelaskan, tapi tadi karena disinggung lagi, terpaksa saya ulangi lagi. Nah, namanya ke yang sekarang itu faktor statis. Sejarah sudah dibilang tadi bahwa di dalam tentang faktor statis itu bicara tentang Inggris. Jadi bagaimana ilmuwan Inggris juga punya pola pandang yang lebih kritis lagi, mencoba sebenarnya membangun paradigma baru. Tapi ini belum, ternyata karena dia masih pola-pola yang sama dengan teori kritis. Yang membedakan dia yang baru tadi, kalian sudah ngerti bagaimana terjadi banyak sudut pandang bicara tentang ideologis, budaya bukan lagi yang budaya yang sesungguhnya, tapi di sana dia bisa politis, bisa ideologis, bisa ekonomis, bisa sosiologis, dan terutama adalah kulturalis dan strukturalis kayak gitu. Jadi nggak ada kesimpulan tadi. Jadi dari berbagai kesimpulan yang kalian buat sebenarnya sudah betul sih kayak gitu. Nah yang saya sederhanakan lagi, maksud saya kenapa harus pakai presentasi? Karena saya berharap bahwa dari cara presentasi kalian itu malah ini yang berat nih, artinya berat nih. Kalian bisa sederhana lagi maksudnya. Jadi bukan jadi tambahin makin berat lagi. Gitu kalau komunisnya makin melebar, itu makin berat kayak gitu. Nah, ini yang rangkuman sesungguhnya adalah ini persoalan katakan statis. Jadi bicara katakan statis, yang disebut dengan budaya dia sosiologis bisa, ideologis juga bisa. Jadi ngomongin tadi tentang artefak film, tadinya ngomongnya tentang bagaimana tentang dampak kapitalisme, tadi bagaimana hedonisme di sana bermain, jadi sudah bermain kayak gitu. Sosiologisnya sudah mulai ngendap bahwa ini loh film itu kayak gitu, cuma gambarnya dari Indonesia yang pura-pura kaya, betul-betul miskin. Film itu kelihatannya enak gitu. Orang tuh bisa, apalagi kalau udah main ke yang aspek yang lainnya gitu kan, sudah bermain-main dengan persoalan ya bisa orang sius maunya, bisa penulis maunya dan sebagainya. Jadi ada persoalan moral yang mulai dihitung-hitung di situ. Tapi yang paling penting di situ ada 6 poin ini. Nah, ini sudah ini bagian dari isu-isunya. Jadi lagi-lagi isu budaya itu adalah terutama film, terus televisi, radio dan sebagainya, masuk media cetak. Ini sudah dalam konteks industri. Nah, ini adalah isu-isunya. Jadi isunya banyak sekali. Nah, terutama ini adalah ketika larinya ke banyak-banyak permainan istilah. Jadi salah satu faktor statis cirinya adalah banyak menunjukkan istilah-istilah baru, bahkan yang tidak kita belum tentu semua orang ngerti. Termasuk mungkin jangan-jangan si Vicky itu adalah ahli kata statis juga, jangan-jangan. Makanya banyak istilah muncul dari dia. Sama gitu, ada tentang udara sadaran, ada mesin mesin hasrat dan sebagainya. Jadi kalian hampir tidak semua orang ngerti. Tapi ilmuwan-ilmuwan ini ya terus saja menunjukkan itu. Karena menurut mereka seperti ini kondisi kita gitu. Dan sekali lagi konteksnya adalah ke masyarakat. Lalu sudah kita bahas ya, skizofrenia segala macam. Jadi bukan lagi soal orang yang sakit, tapi ini udah masyarakat yang sakit kayak gitu. Media dia cerminan dari masyarakatnya, cerminan dari situasi negaranya, sosiokultural. Jadi ini sudah semakin lebar. Tapi 6 poin ini yang menjadi perhatian kita. Bicara tentang film tadi sudah bicara tentang ada aspek ideologis soal orang kapitalis kan bermain di sana. Bicara tentang politis sudah ada orangnya kali, terutama ada poin-poin ekonomis, keuntungan dan sebagainya. Bicara tentang kulturalis adalah bicara bagaimana tanda-tanda tadi dimaknai. Jadi ada dua kata nih, ada kulturalis, ada strukturalis. Kalau kulturalis itu sudah mulai memaknai apa yang muncul di gambar. Itu maksudnya. Jadi tadi ada gambar, ada mobil, ada busana pengantin dan sebagainya. Maka ketika saya bilang bahwa itu maknanya itu adalah gambaran tentang orang modern kayak gitu. Jika itu pakai baju putih kayak gitu, terus pakai mobilnya mewah, mereknya BMW dan sebagainya gitu ya. Maka apa yang saya bilang, saya berikan sudut pandang kulturalis. Jadi bukan kulturalis sebagai budaya, tapi cara pemaknaan maksudnya. Nah, sedangkan kalau yang strukturalisnya itu adalah proses dan pemberian tandanya. Jadi kalau misalnya orang memberikan bunga, katanya cinta, gitu, misalnya. Nah, itu ada proses salah satu. Jadi di sini kita di dua bidang ini sudah masuk ke esensi dari pengetahuan
mulai bermain-main dengan tanda. Entah kalau di sini menciptakan tanda, maka di sini sudah mulai memaknai tanda-tanda itu. Kalau misalnya film, kalian pernah nonton film Berbagi Istri? Berbagi Suami. Oh iya, udah ganti ya? Iya, film itu. Itu film sederhana. Film ada 3 multiplot ya, kalau nggak salah yang multiplot. Masing-masing itu punya, ada yang punya istri 4. Kalau saya 2 tuh istrinya 4, kan 2 tuh cuma pacaran, selingkuh sama pembantunya kayak gitu, kalau nggak salah. Nah, itu filmnya sebenarnya film apa sih? Apakah itu menggambarkan percintaan, romantisme, atau apa? Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu? Ada yang tahu kira-kira? Hah? Nah, secara kata tadi coba pahami itu apa? Lagi-lagi pikiran kita adalah filosofinya adalah teori kritis. Kalau misalnya kalian lihat dari plot yang 1, plot 2, plot 3, iya sih laki-laki berkuasa, punya istri 4 gitu kan ya, kelihatannya. Tapi kalian lihat endingnya. Apakah di dalam konteks itu, dalam film itu laki-laki bahagia dengan istri 4-nya itu? Coba nonton baik-baik lagi. Kalah semua. Ternyata perempuan yang pemenangnya di situ. Pertama yang si Tio Pakusadewo itu yang menang adalah istri yang pertamanya. Dan Tio butuh pada dia. Dan si perempuan yang satu merana. Nggak merana juga. Tetap tegar jadi bintang film. Berhasil untuk perempuan. Kedua-duanya nggak ada yang kalah. Laki-laki yang kalah nggak dapat 2 cinta itu. Terus yang pertama si Abah sampai meninggal, sampai ternyata dia tetap tidak bisa menundukkan hati si istri pertamanya, si siapa namanya lupa saya. Tetap nggak bisa, tetap dia tidak bahwa istri pertama itu tetap tidak pernah mau mengakui kehadiran istri yang kedua, 3, apalagi keempat. Karena tiba-tiba pas dia meninggal itu udah keempat. Lagi-lagi kemenangan si istri pertama. Terus yang ketiga tuh terjadilah perselingkuhan, lesbian. Istri kedua dan ketiga. Ketika si suami, si siapa lupa tuh bahwa istri yang keempat dari Aceh, maka yang kedua tuh berjalan, mereka pacaran, sama istri pacaran, jadi lesbian kayak gitu. Setelah itu mereka pergi. Nah Lukman kan merana dong, tinggal ibu istrinya kayak gitu. Kalah lagi. Itu artinya apa? Feminisme. Itu kan tetap feminisme, jangan salah. Itu bukan tentang perkimpoan tuh. Atau tentang kehebatan laki-laki dengan poligami. Enggak, poligami di sini kita kalah laki-laki. Jadi gak ada yang bisa bilang sukses kayak gitu. Film Arisan sama juga. Jadi film-film Nia Dinata ternyata itu lebih banyak bicara tentang feminisme, kekuasaan perempuan. Perempuan tuh gak pernah kalah, selalu super. Coba sekali-kali Nia Dinata kali lagi nonton bikin film tentang feminisme di sana, di Ambon, di Papua. Coba kira-kira perempuan mau nggak nyelam, kan? Mau nggak dia ikut ke hutan nyari berburu kayak gitu? Nah sebaliknya kalian akan lihat nanti perempuan dengan lampu koteka sih dari lucu juga. Perempuan naik koteka gitu ya. Tapi sebaliknya di Amerika sudah banyak muncul dari film Rainbow misalnya, Rainbow 1, terutama Rainbow 1. Itu bagaimana digambarkan laki-laki itu kekerasan. Di apa namanya di stereotipkan kalau laki-laki itu gagah itu badannya kekar, rambutnya gondrong, terus satu orang bisa melawan banyak orang. Jadi persoalan balikannya. Kalau tadi feminisme sekarang politis itu jadi film tuh film yang cuma kayak begitu ternyata pesannya banyak. Terus pakai apa? Dia mulainya dari sini persoalan pemaknaan ini. Nah kita sudah masuk ke ini yang susah. Karena kalian untuk dapat ini, bisa yang satu ini harus nanti bertahan video. Itu kira-kira itu susahnya. Tapi intinya bahwa penjelasan nostalgis kita sudah mulai ya, harus sensitif dengan tanda-tanda yang ditampilkan dalam artefak itu atau dalam fashion. Jadi nggak sekedar lihat ini begini, enggak, itu ada makna lain, ada makna lain. Ternyata feminisme itu bilang ya poligami itu bukan sesuatu yang menguntungkan, itu adalah gambaran tangan kalian atau laki-laki. Jadi lagi-lagi sudah mulai bermain dengan politis kan? Itu sudah main dengan politis, sudah gerakan. Jadi artinya apa? Kalau gitu, kalau laki-laki mau sukses, mau benar, tolong jangan
poligami, katanya satu istri aja, lawan. Ada film itu bukan saya. Kalau saya pelaku Muhammad. Ada tiga. Itu ya. Nah ini yang model ini yang kami ini rangkuman dari seluruh Nah ini bagusnya di sini. Sampai lagi kata-kata yang perlu dihafal tentang ideologis, politis, ekonomis, sosiologis, terus. Iya. Nah, kira-kira ini lagi-lagi kita jangan kaget. Ini tadi ada yang sudah berpikir bahwa ini ibu yang masih berkembang. Jadi sudut pandangnya Yosef akan beda dengan sudut pandangnya Dama. Nah, ini kita sudah masuk wilayah subjektif kayak gitu. Jadi gak ada yang salah. Apa yang dibilang Ali nggak salah juga. Sudut pandang dia. Jadi ini akan berkembang terus. Tadi sebenarnya bilang terus berkembang. Jadi yang bisa jadi yang kata statistiknya Australia beda dengan kita. Bisa jadi kayak gitu. Karena sudut pandangnya selalu berbeda-beda kayak gitu. Dan lagi-lagi ya ini sudah mulai wilayahnya adalah jadi studi pustakanya harus dibuat lagi. Itu tidak beda. Dan ini yang pesanannya ini yang saya cerita. Lagi-lagi bicara tentang ideologi di sini. Kan? Dan selalu kita berusaha mengintegrasi itu jangan diartikan seperti polisi terhadap tersangka gitu. Kita di wilayah kita dari kritis teks pun tadi yang filmnya MD itu sedang kita integrasi. Ketika saya nonton sebenarnya saya sedang melakukan integrasi. Lagunya apa, lagunya kenapa, sehingga saya sudah melakukan integrasi. Jadi lagi-lagi kita banyak bermain dengan ada mana. Tadi sudah makin lebar. Dia menggunakan kata lah. Pertama main juga ya. Terus masih di kami. Dan ini belum akan terus bergerak. Bahkan yang kalau kalian akan lebih punya keberanian untuk cari lagi mengamalkan yang bisa jadi ini akan terus terjadi. Nah, kayak gitu. Dan kita nggak lagi jadi kampus yang D3 tuh, ya itu yang dia. Jadi nggak lagi anak SD anak D3, tapi kita sudah mulai menjadi bagian dan sudah mulai memaknai semua produk-produk komunikasi itu kira-kira. Sampai ke situ memang susah, iya kali. Jadi untuk memahami itu metodologinya harus bagus, metodologi kualitatifnya juga harus bagus. Terus yang akhirnya kalau kuasain itu semua, termasuk kelas kuliah ini, maka kuliah kalian yang bikin produksi berita, produksi berita yang lain itu cuma itu cuma teknis gitu. Tapi itu susah. Artinya kalian seperti saya bilang, kalau jadi wartawan kalian bikin satu kata gitu. Itu bisa mengalahkan semua, bisa jadi apapun satu kata itu. Nah semakin kalian paham tentang analisis wacana, semakin paham signifikan, maka semakin hati-hati untuk menentukan itu bedanya. Dulu saya juga bisa sembarangan bikin kalimat, bikin segala macam itu bisa berbasis gitu, saya senang kayak gitu. Tapi begitu saya hafal, saya tahu tentang analisis wacana, maka itu sudah harus hati-hati. Itu kira-kira. Ini di buku ada semua, tapi ini adalah rangkuman saya. Jadi saya merangkum satu bagus, jadi cuma beberapa slide aja. Itu kira-kira habis. Ada yang mau tanya kira-kira minggu depan kita ada cuma satu kelompok kan ya? Kelompok 4, jadi kita insya Allah diskusinya akan lebih panjang. Tadi kan cuma 30 detik, 30 menit. Masa 30 menit juga. Kalau itu cuma 20 menit jangan habis ya. Jadi itu mudah-mudahan dengan diskusi dua kelompok tadi kalian sudah paham apa itu kajian filosofisnya, yaitu kritis. Yang kedua, tahu tentang apa sih bentuk dari kata statis. Oke, terima kasih juga tadi sudah nampilkan film, jadi palingan kita sudah punya bahan. Saya belum film nanti bisa langsung bagaimana membaca siapa ini. Oke, ada pertanyaan?